Wadud itu maknanya dua. Yang pertama mahbub. Mahbub itu yang dicintai. Ini dicintai buah dari pemahaman seseorang tentang asma Allah, asmaul husna. Itu akan membuahkan terutama nama-nama yang berkaitan dengan sifat rahmah Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'ti, Al-Ghaffar. Nah, itu akan membuahkan mahbubun. Itu makna dari wadud. Wa annahu habun. Dan juga makna kedua, Allah itu habun. Habun artinya yang mencintai. Jadi wadud maknanya yang dicintai dan yang mencintai. Wa huwa yasmulul wajhaini jami'an. Maka wadud ini mengandung dua unsur tadi. Unsur mahbub dan habun. Dicintai dan mencintai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk mengganti kalian yang murtad, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini satu ayat itu sudah mengandung wadud, mencintai dan dicintai. Wa huwa jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala wadun atau wadin, ya. Allah Subhanahu wa taala itu wad itu yang mencintai. Yuhibbul a'mal, mencintai amalan-amalan. Wa yuhibbul ashkhas, Allah Azza wa Jalla itu mencintai pribadi atau seseorang. Wa yuhibbul amkinah, Allah bahkan mencintai amkinah. Amkinah tempat-tempat. Wa huwa kadzalika aidan, dan juga Allah Azza wa Jalla mahbubun, dicintai. Yuhibbuhu, dicintai, auliya'uhu, oleh wali-wali Allah. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ya kan, berarti Allah dicintai, ya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Di sini juga terkandung dua makna wadud tadi, ya. Dicintai dan Allah mencintai. Fakullama kanal insan, maka ketika manusia itu adba'an lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semakin orang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ahabbu ilallah, maka dia semakin dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah pada seseorang tergantung itibaknya seseorang pada Rasulnya. Berdasarkan apa? Ayat ini. Nah, fahuwa jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala wadin atau wadun, mencintai, wa huwa aidan maudud, demikian juga Allah Azza wa Jalla dicintai. Ai annahu yuhibbu wa yuhab, maksudnya Allah itu mencintai dan dicintai. Yuhibbu subhanahu wa ta'ala al-amala, Allah Subhanahu wa taala mencintai amalannya, wa yuhibbul amilin, sekaligus mencintai orangnya yang berbuat. Nah, bukan hanya amalannya. Sehingga ada yang mengatakan ketika menafsirkan Rasul bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Ada pemahaman menyimpang yang masuk neraka itu amalannya, orangnya tidak. Nah, itu penyimpangan maknanya. Maka di sini beliau katakan yang dicintai oleh Allah itu amalannya apa orangnya? Kata beliau, yuhibbu subhanahu wa ta'ala al-a'mala wa yuhibbul amilin. Keduanya dicintai oleh Allah. Wa yuhibbul ashkhasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai pribadi, seseorang, individu. Yakni anna mahabbatallah, bahwa kecintaan Allah qad tata'allaqu bisahsin, ada kaitannya atau kadang terkait dengan seseorang atau pribadi.